Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Ketemu lagi dengan IWB dan hari ini, Cak, IWB ingin mengulas MotoGP kembali karena ada sebuah hot isu dan kabar, bukan isu sih, Cak. Jadi ada sebuah hot informasi pernyataan dari Simon Cravar yang ternyata mereka atau dia memperhatikan bagaimana tindak tanduk Marquez yang dikatakan tidak wajar. Ini menarik sekali karena IWB sudah pernah bahas tentang ini. IWB sudah belak-belakan kesampaian semuanya, memberikan analisa bagaimana tes Sepang pada saat Marquez nunggang Ducati GP23, dan IWB sangat curiga saat itu karena kita melihat bagaimana Marquez secara pace sangat mencurigakan. Jadi secara pace memang seperti ditutupi. Nah, ternyata, Cak, ada beberapa konfirmasi yang dilepaskan, yang dilemparkan oleh Simon Cravar yang menyebut bahwa Marquez ini sepertinya melakukan sandbagging. Sebuah istilah yang mana sandbagging ini artinya Marquez diduga menutupi pace aslinya. Jadi kecepatan aslinya ditutupi oleh Marquez supaya tidak terendus oleh lawan. Nah, ini kita akan bahas secara lengkap seperti apa yang dikatakan oleh Simon Cravar. Ini menarik sekali. Dan ternyata, Cak, gak hanya Simon, Kang Mas. Konfirmasi yang dilemparkan oleh Pedro Acosta yang kita kenal sebagai orang yang bertalenta, pembalap bertalenta luar biasa, pembalap yang juga mengikuti beberapa pembalap MotoGP lainnya, para senior MotoGP lainnya. Karena Pedro Acosta memang sengaja untuk belajar racing lainnya menggunakan motor MotoGP. Pedro Acosta menggunakan Moto2 dan naik kelas ke MotoGP itu tidak mudah. Bagaimanapun elektroniknya jauh lebih complicated, lebih rumit. Termasuk juga karakter dari ban Michelin yang berbeda dibandingkan dengan Dunlop ya. Makanya Pedro Acosta bisa menilai, Cak. Dia juga curiga Marquez ini sepertinya menyembunyikan pace aslinya. Sudah ada pernyataan resmi dari masing-masing, satunya pengamat MotoGP, satunya pembalap MotoGP yang sangat curiga Marquez memang sengaja menutupi pace aslinya. Dan teman-teman, kita juga mendapatkan konfirmasi dari Johann Zarco. Zarco sangat terkejut. Intinya gitu, pada saat ngetes RC213V 2023. Karena menurutnya ini motor parah banget. Ini motor yang sangat-sangat sulit. Dari handlingnya, kemudian juga traksinya yang sangat low di bagian belakang. Dan kata Johann Zarco, ini gila. Marquez ini gila. Hanya Marquez yang mampu ke depan. Menurutnya, jika pembalap lainnya sangat kesulitan dengan Honda, itu suatu hal yang patut dimaklumi. Karena memang secara speed atau secara performa untuk RC213V 2023 memang parah banget. Nah, kita akan bahas satu persatu. Nah, teman-teman, Zarco ini kan dari Ducati, kemudian ditarik oleh Honda, dan gabung di LCR, dan bersamaan dengan peluncuran livery mereka yang terbaru. Oh ya, teman-teman, kemarin sempat ada yang email ke IWB nih yang menanyakan, Cak, IWB ini LCR ini kan satu tim nih, satelit, kenapa kok bisa ada dua motor berbeda nih liverynya? Satunya yang livery agak kemerah-merahan ya, satunya banyak keijo-ijoan. Ini yang menarik ya. Jadi teman-teman, LCR ini memang memiliki dua sponsor berbeda dan mereka terima itu. Sponsor yang satunya oli dan satunya juga oli. Jadi satunya oli Idemitsu dan satunya adalah Castrol. Makanya jangan kaget kalau kita lihat Johann Zarco yang nunggang LCR dari Castrol ya, menggunakan sebuah livery banyak hijaunya, sementara Nakagami menggunakan Idemitsu yang kita lihat ya ada logo Idemitsunya, kemudian juga cenderung ya warnanya putih dan juga orange, dan juga ada kombinasi merah. Jadi memang LCR ini memiliki dua sponsor yang berbeda, Cak. Idemitsu dan juga Castrol. Makanya jangan kaget kalau untuk warnanya pun berbeda. Itu yang pertama ya, jawaban buat sampean yang bertanya ke IWB. Jadi jangan kaget kalau memang walaupun sama-sama LCR, tapi sponsor satu dan satunya itu berbeda. Jadi antara Nakagami dan juga Johann Zarco itu berbeda. Yang dulu kan Alec Rins ya untuk Zarco. Oke, itu yang pertama. Nah, kemudian untuk pernyataan dari Zarco, Cak. Jadi bertepatan dengan peluncuran livery
Dari tim satelit LCR, Johann Zarco ternyata kemarin memberikan pernyataan belak-belakan, Cak. Bagaimana dia tuh heran banget. Dia jajal RC 2023 terheran-heran. Karena kenapa? Feel riding dari motor ini parah banget. Itu konfirmasi dari Zarco. Jadi Zarco memberikan pernyataan bahwa dia heran bagaimana bisa Marquez kok sesekali dia kencang di depan. Karena menurutnya motor ini betul-betul lemah semua sisi. Dari powernya juga top speednya kurang, kemudian juga dari handlingnya juga kurang. Kemudian juga titik braking atau ability pengeremannya ya, itu juga lemah, termasuk juga keluar tikungan yang akselerasinya ya. Artinya low traction bagian belakang, jadi ini motor parah banget. Tapi ternyata Marquez masih mampu sesekali di depan, walaupun akhirnya kadang-kadang crash, tapi menurut Zarco ini luar biasa. Nah, berikut pernyataan Zarco yang memberikan rasa herannya kepada Marquez, dan dia juga menggarisbawahi bahwa RC 2024 betul-betul berbeda. Jadi, dia happy, dia tidak harus menggunakan RCV 2023 yang digunakan Marquez. Jadi, dia memberikan pernyataan bahwa untuk generasi yang 2024 ini sudah jauh berbeda. Improve-nya banyak dan dia happy dengan fakta tersebut. Berikut kata Zarco yang menggarisbawahi keheranannya pada Marquez karena dia mampu kencang di atas RC 2023. Berikut kata Zarco. Aku sangat terkesan dengan apa yang dilakukan Mark dengan motornya RC 213V 2023. Mark satu-satunya yang mampu berada di depan. Bahkan saat crash atau tidak, bisa menyelesaikan balapan dengan baik. Dia selalu kencang. Karena menurutku hal itu sulit dilakukan dengan motor RCV lama. Itu motor parah. Beda banget ketika aku ngetes generasi terbaru RCV 2024. Tentu saja aku senang memulai babak baru dengan kondisi yang cukup baik. Pengalaman dengan Ducati sungguh luar biasa. Aku sabet setidaknya 1 kemenangan. Tapi cerita dengan Ducati sudah usai. Senang rasanya menerima tantangan baru, tantangan yang jelas beresiko sejak aku menandatangani kontrak pada Agustus lalu. Aku tidak menandatangani kontrak untuk mendapatkan motor terbaik. Akan sulit untuk bertarung di posisi terdepan dan sulit untuk menerima berada jauh di belakang dalam klasifikasi. Namun dengan motor baru sepertinya situasi di musim 2024 tidak akan seperti itu. Karena itulah aku sangat senang, ini kesempatanku untuk menulis babak baru, mendapatkan pengalaman baru, memberikan komentar baik untuk Honda. Jika kami melakukan pekerjaan dengan baik, kami berjuang untuk beberapa podium dan itu akan menjadi hal yang luar biasa. Mengapa tidak? Yang pasti aku ingin terus membalap di MotoGP. Honda juga sudah mulai mengubah cara berpikirnya. Tim pabrikan akan melibatkan penuh tim LCR. Kami akan memiliki 4 motor factory seperti yang dilakukan Ducati dengan tim factory dan Pramac. Aku tiba pada saat yang tepat untuk menikmati manfaatnya. Motornya benar-benar baru, tetapi sudah berkembang dengan baik. Aku harus percaya bahwa kami bisa melakukannya. Setelah tes Valencia, aku memasuki musim dingin dengan motivasi tinggi agar proyek ini berhasil. Sekarang setelah tes di Malaysia, itu adalah konfirmasi dari feeling yang aku dapatkan di bulan November. Ini memberiku rasa pede. Aku merasa lebih tenang untuk race di musim ini. Awalnya kami akan targetkan masuk 10 besar. Jika aku menjadi pembalap top Honda, itu akan sangat bagus. Yes, itu konfirmasi dari Zarco. Nah, teman-teman, dari pernyataan Zarco barusan bisa kita simpulkan memang ya satu, kita harus akui Marquez is Marquez. Jadi kalau teman-teman yang mungkin haters Marquez, ya sekali lagi boleh saja benci, tapi faktanya memang 8 kali juara dunia. Dan dia memang orang yang berbeda, talentanya luar biasa, Zarco saja sampai heran. Yang mana dia mengkonfirmasi ternyata diduga untuk musim ini HRC sudah mengerahkan tim factory semuanya. Artinya bukan tim factory, tapi motor factory, spek pabrikan. Jadi kita curiga dengan pernyataan dari Zarco, sepertinya Honda memiliki strategi berbeda, maka di tahun ini diduga Honda sudah memberikan RC 2024 untuk semuanya, mau dari satelit timnya, mau factory-nya, semuanya menggunakan generasi yang terbaru. Ini good news, ini adalah sebuah ikhtiar Honda untuk mengimprove secepatnya. Karena kita tahu yang paling penting adalah improvement ya, menggunakan konsesi sebaik-baiknya sehingga development dari motor akan secepatnya bisa dilakukan oleh tim Honda. Itu yang bisa kita tangkap. Nah, kemudian Kang Mas. Nah, ini menarik, Cak. Jadi teman-teman, kita sekarang fokus lagi ke Marquez tentang pernyataan yang terbaru ya dari Pedro Acosta. Jadi Pedro Acosta, Kang Mas, ini adalah salah satu talenta yang luar biasa dan kita berikan acukan jempol buat Pedro Acosta. Dan ternyata, Cak, Pedro, sosok yang luar biasa ini, setelah mengikuti dari belakang para pembalap seniornya, dia bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya diduga Marquez ini memang ya diduga ya, kita katakan diduga karena Pedro pun mengatakan diduga
Diduga Marquez ini menutupi pace aslinya. Berikut kata Pedro Acosta yang kita terjemahkan dari MotoGP. Masih ada jalan yang harus ditempuh. Sekarang aku tertinggal 0,6 detik. Mereka tahu cara bergerak cepat. Aku tidak tahu apakah Marc Marquez mengalami kesulitan kemarin atau apakah dia memang sengaja santai. Nah, ini sama cerca ya. Apakah dia memang sengaja santai? Itu kata Pedro Acosta. Kita lanjut. Tapi yang jelas berada di depan hari ini dan mencatatkan waktu putaran yang sangat bagus. Orang-orang ini tahu bagaimana menjadi cepat dan mereka tidak bodoh. Itu kata Pedro Acosta. Pernyataan Pedro ini memang menarik ya, Cak ya. Mungkin dia tidak belak-belakan memberikan semacam pernyataan, wah ini kayaknya Marquez ini bohong nih ya kan. Potensinya ditutupi nih, aslinya kenceng nih. Tapi ya pelan-pelan gayanya biar nggak ketahuan nih, nggak begitu ngomongnya. Tapi dia tertata rapi. Namun ada salah satu pernyataan yang sepertinya memang patut kita garis bawahi, yaitu adalah apakah dia memang sengaja santai? Itu kata Pedro Acosta. Ini konfirmasi Pedro Acosta. Kemudian, yang paling menarik dari sekian yang menarik bagi IWB adalah pernyataan dari Simon Craver. Saya tahu kan Simon? Ya, Simon ini adalah salah satu mantan pembalap MotoGP yang sekarang sudah menjadi kru atau tim Dorna, yang mana Simon ya kadang-kadang dia juga sebagai test rider untuk opening series ya. Jadi dia melakukan sightseeing lap, kemudian diabadikan menggunakan kamera, dan Simon ini juga salah satu skill expert ya dari seorang pembalap yang memiliki pengalaman luar biasa sehingga dia bisa menganalisa, dia juga menjadi komentator MotoGP, bahkan dia sering memberikan pencerahan kepada kita semuanya, membedah bagaimana MotoGP, bagaimana teknisnya, bagaimana motornya, bagaimana layout dari sirkuitnya. Dan ternyata Kang Mas Simon Craver, sosok yang sangat berpengalaman ini memberikan pernyataan yang sangat lugas bahwa Marc Marquez dari kacamata dia pribadi melakukan sandbagging. Ini adalah sebuah pernyataan yang menarik sekali, artinya semuanya sinkron, Cak. Bahwa sandbagging ini dilakukan oleh Marquez, dan teman-teman harus tahu sandbagging ya, sandbagging ya, bahasanya apa ya, sandbagging itu adalah sebuah istilah yang diberikan kepada para pembalap yang menutupi potensi aslinya atau menutupi pace aslinya. Itu dikatakan oleh Simon yang memperhatikan Marquez. Kemarin Bibi sudah share ke sampean, secara racing line Marquez memang agak aneh ya, agak berbeda, walaupun memang Marquez melakukan yang ngeles lah bahasanya saya. Jadi Marquez ngeles bahwa dia memang salah dan menggunakan racing line Honda. Akan tetapi dari kacamata Simon tidak sesimpel itu. Sebab Marquez ini sengaja melakukan kesalahan. Nah, ini menarik sekali, Cak. Jadi ketimbang kita membahas yang panjang benar, mari kita intip saja pernyataan Simon Craver yang IWB sudah terjemahkan dari MotoGP. Dengarkan pernyataan Simon yang IWB terjemahkan dan sama nanti simpulkan. Berikut kata Simon tentang Marc Marquez pada tes Sepang Malaysia kemarin. Marc tidak punya komponen untuk diuji karena dia berada di tim satelit. Dia hanya berusaha mengenal GP23. Dia sering mengganti motornya, bolak-balik, keluar masuk. Dia sedang menjajaki, ngetes motornya secara terukur. Dia mulai mengetahui apa yang dia sukai. Sesuatu yang kuperhatikan biasanya pembalap akan keluar dengan ban lunak, lalu keluar dan lakukan time attacking untuk membuatnya kelihatan kencang. Kemudian running di track, geber motor dengan kencang, berusaha meraih lap time di angka 57 detik. Kemudian mulai mengendor di 58 detik. Baru setelah itu di pungkasan mereka akan dipaksa di kisaran 59 detik. Tapi Marc tidak begitu. Marc aku perhatikan tidak melakukan time attacking. Tapi dia hanya berusaha mempertahankan lap time di angka 58 detik. Dia berusaha keras, menjaganya tetap konsisten. Jadi kesanku adalah dia sedang menguji. Saat aku keluar track, satu-satunya tindakan di mana dia agresif seperti Marc yang kita kenal adalah saat pengereman. Di sektor ini dia terlihat sangat mengesankan. Aku memprediksi dia akan menjadi pembalap Ducati yang paling tangguh di zona pengereman tahun ini. Pecco sudah memilikinya, dan dia sudah terancam oleh Jorge Martin dan Enea Bastianini. Tapi menurutku Ducati akan punya juara baru di area pengereman. Selebihnya dia melakukannya dengan lancar dan konsisten. Satu hal lagi yang menarik menurutku adalah ada yang aneh dengan Marquez. Saat ini dia banyak berbuat tak wajar pada tikungan terakhir Sepang. Aku lihat Marc secara konsisten melebar. Ini bukanlah hal biasa terjadi pada pembalap juara dunia 8 kali. Menurutku, dia berusaha melakukan sandbagging. Marc secara konsisten kehilangan waktu di satu tikungan yang biasanya dia cepat. Sebenarnya dia tahu bisa melibas tikungan tersebut begitu saja dan lap time akan terkoreksi.
tapi dia seperti tidak menginginkannya. Secara naluri aku membacanya demikian. Bukan berarti dengan ini Mark akan memenangkan balapan pertama, tidak. Tapi yang pasti, kami belum melihat apa yang sebenarnya bisa dia lakukan. Dia kemarin hanya bekerja keras untuk mengenal motor ini. Ducati, dia mencoba segalanya dengan Frankie Carchedi, mulai dari posisi motor hingga pengaturan geometri. Itu yang aku tangkap dari Mark di Sepang kemarin. Yes, pernyataan Simon Crafar yang sangat menarik, Cak. Jadi dia secara lugas memberikan analisanya ya, pengamatannya di trek kemarin di Sepang Malaysia, dan ternyata, Cak, dari pengamatan Simon, Marquez ini sengaja selalu melebar di tikungan terakhir atau last corner dari Sepang. Jadi teman-teman kalau lihat Sepang ini kan ada dua straight yang cukup panjang, Cak, pada saat last sector ya atau last cornernya. Jadi pada saat keluar tikungan kemudian langsung straight dan hard braking, disitulah last corner ngepush lagi straight panjang. Nah, di sini Marquez dari kacamata Simon sengaja selalu melebar. Ini menarik sekali ya, sebab kalau kita lihat memang Marquez ini hampir beberapa kali keluar ya, mungkin ada yang mengatakan crash, akan tetapi Mark membantah itu bahwa di sana ya sepertinya Marquez memang sepertinya ya agak kesulitan. Tapi ternyata menurut Simon ini bukanlah hal yang biasa. Karena seorang juara 8 kali itu berkali-kali melakukan kesalahan di tempat yang sama itu konyol. Nah, itu yang menarik, Cak. Jadi kata dari Simon, sepertinya Marquez memang sedang acting, Kang Mas. Sepertinya Marquez sedang sandbagging. Jadi menutupi pace aslinya, menutupi kecepatan aslinya untuk, yaitu tadi, mengelabui para lawannya. Ini menarik sekali. Dan teman-teman yang ngomongin adalah Simon, orang yang pengalaman, orang yang luar biasa dari sisi pengalaman experience-nya di MotoGP. Dan pernyataan dia tentu tidak bisa kita remehkan begitu saja, tidak bisa kita cuekin begitu saja. Makanya IWB share kesampaian biar sampai tahu bagaimana pernyataan dari seorang Simon yang mana kita juga mendapatkan informasi bahwa Marquez ini tidak real pace-nya, tidak potensi aslinya ditunjukkan di Sepang kemarin. Jadi itu saja kita sudah lihat ya kemarin begini Marquez pada penutupan bisa nongkrong di posisi ke-6, akan tetapi konfirmasi yang kita dapatkan itu bukanlah real dari pace Marquez menggunakan Ducati. Ini menarik sekali. Nah, apapun itu Kang Mas, sebenarnya memang kita tidak perlu terlalu berharap sangat besar. Karena Simon pun mengatakan bukan berarti dengan kondisi yang dia lihat tadi, yang dia jabarkan tadi, Marquez akan langsung juara. Berarti ini dia acting dong, berarti ini juara dong di Qatar, nggak gitu juga. Jadi artinya Marquez hanya belum menunjukkan real pace-nya, itu saja. Jadi limit on the top-nya itu belum dilakukan Marquez. Itu yang sedang semuanya orang sangat penasaran, termasuk Simon. Sebenarnya potensi asli Marquez ini top levelnya atau mentoknya itu di mana dengan Ducati tidak kelihatan. Ini sangat menarik, Cak, gila ya Kang Mas ya. Sampai kayak gitu ya. Memang kalau kita lihat percakapan dari Marquez ya dengan Pecco Bagnaia, sempat kita lihat di MotoGP kemarin bagaimana Pecco memperhatikan Marquez dan Pecco mengakui bahwa ternyata gaya atau riding style dari Marquez masih seperti dia di Honda dan itu tidak bisa berfungsi di Ducati. Konfirmasi dari Pecco demikian dan memang Marquez mengakui dia masih menggunakan gaya Honda yang mana dia sangat suka hard braking menggunakan front end-nya. Jadi konfirmasi Marquez dia menggunakan front end dan itu kekuatan dari Honda. Akan tetapi itu tidak bisa digunakan pada Ducati. Ducati itu tidak bisa agresif, Cak. Tidak bisa di treatment agresif. Nggak sama dengan Honda. Tapi Ducati memiliki kekuatan yang sangat luar biasa pada saat keluar tikungan. Jadi traksinya, Cak, ban belakang itu melimpah sekali. Jadi pada saat motor sudah masuk tikungan, keluar out of the corner itu sangat luar biasa Ducati ini. Makanya Ducati selalu sangat sulit untuk disalip gara-gara dia memiliki traksi ya. Jadi traction yang sangat besar sekali pada ban belakangnya sehingga itu akan membuat motor lainnya ditinggal pada saat keluar tikungan. Nah, itu yang tidak ditemui oleh Marquez pada Honda, akan tetapi Honda memiliki strong point front end-nya. Jadi kekuatan itu tadi, Cak, ban depannya tapi lemah di ban belakang. Makanya walaupun dia kuat di ban depan, bisa lead brake, tapi kalau keluar tikungannya memble, ya ban goyang dompet pada saat keluar tikungan, pada saat buka gas, di saat Ducati buka gas dengan cepat, stabil dan terus peng gitu kayak panah. Nah, Honda ngeol-ngeol begini, geol-geol ya sama saja. Makanya itu ilustrasi buat sampean bagaimana kondisi atau situasi antara Honda dan Ducati. Nah, teman-teman, itu juga dikonfirmasi oleh Marquez yang memberikan pernyataan bahwa dia memang kesulitan dengan riding style dari Ducati sebab dia masih terbawa setelah menggunakan Honda yang sudah sangat lama ya menggunakan motor RC ini dan tiba-tiba harus berubah total riding style-nya itu tidak mudah. Nah, untuk memberikan pencerahan kesampaian,
Berikut kata Marc Marquez yang kita terjemahkan dari MotoGP biar sama tercerahkan langsung dari Marquez sehingga sampean bisa mendapatkan gambaran yang dirasakan oleh Marquez. Berikut kata Marquez. Di tikungan terakhir, mereka menyebutnya kecelakaan, tapi itu bukan crash. Aku mengalami masalah teknis, aku masuk ke gravel tapi lurus, bukan crash. Selain itu, aku punya masalah di tikungan 9. Aku masuk pit dan ternyata ada beberapa trik dengan Ducati yang mereka jelaskan kepadaku. Aku memiliki kepercayaan diri, aku bisa mengatur kecepatan. Salah satu rahasia Ducati adalah mereka peduli pada semua motornya. Tentu saja, para pembalap pabrikan akan lebih banyak mendapatkan perhatian. Tapi jika kalian punya masalah, mereka akan mengurus semua pembalap. Ini adalah salah satu rahasia Ducati kenapa mereka tampil bagus. By the way, kami bersama tim mempunyai masalah, banyak masalah. Tetapi hal baiknya adalah tim bereaksi dengan baik. Mereka memperbaiki segalanya. Pada jam terakhir sore, hari kami melakukan beberapa putaran berturut-turut. Kami mulai merasa lebih baik dengan motornya. Yang terpenting ini adalah awal testing dan tim bekerja dengan baik. Memperbaiki masalah dengan cara yang sangat profesional. Aku sedikit terganggu dengan posisi footstep, sehingga membuatku tidak nyaman. Ada rencana untuk mengerjakan area stang, tapi tidak ada waktu. Kami mengerjakan rem belakang, mungkin aku bisa meningkatkan di sana. Termasuk rem depan, kami banyak mengerjakannya. Ini adalah salah satu poin yang aku paling concern, memahami cara berkendara. Bagaimana aku bisa beradaptasi dengan motor. Bagaimana motor bisa beradaptasi denganku, mengingat motornya sangat berbeda dibandingkan Honda. Apalagi dalam sejarah Sepang memang tidak bagus buat feelingku. Aku sudah membandingkan dengan beberapa Ducati dan hasilnya beberapa tikungan aku sama kencang, namun di beberapa tikungan lain aku agak lambat. Sekarang aku perlu menyesuaikan diri, memahami apa yang mereka lakukan. Di sini gaya membalapku banyak berubah. Cara membuka gas, cara mengambil racing lane sangat berbeda. Aku sudah terbiasa membalap dengan racing lane Honda, sedang di Ducati racing lane tersebut tidak berlaku. Bahkan sangat berbeda sehingga aku harus mencari kembali racing lane terbaik di atas Ducati. Dengan Honda, aku banyak menggunakan area depan. Namun di atas Ducati, gaya tersebut tidak bisa dilakukan. Karena kami harus lebih banyak mengeksploitasi ban belakang. Padahal aku terbiasa membalap bertumbuh pada ban depan. Dan di sini, Honda reaksinya sangat bagus. Namun Ducati tidak bisa. Karena mereka lebih banyak bertumbuh pada ban belakang. Yes, itu kata Marc Marquez. Jadi teman-teman, sudah jelas ya gambaran buat sampean semuanya. Marquez ini masih misterius, Marquez masih under question. Apakah memang Marquez betul-betul sudah maksimal kemarin atau Marquez memang betul melakukan sandbagging? Itu yang perlu kita pantau. Tapi yang jelas dengan konfirmasi tersebut, maka semuanya cukup yakin. Bahkan kita dapatkan konfirmasi dari Jorge Martin bahwa Marquez sepertinya akan langsung bisa ngerecokin para pembalap top Ducati. Itu konfirmasi dan kepercayaan dari Jorge Martin. Apapun itu Kang Mas, kita pantau saja perkembangan MotoGP. Semuanya kan masih berupa analisa, berupa pernyataan, dan berupa prediksi yang pasti. Walaupun pengamatan dari seorang yang sudah expert sekalipun seperti Simon Craver. Tapi tentu tetap kita perlu melihat bagaimana realnya nanti. Apalagi setelah ini kita akan melihat tes di Qatar sebelum race pertama. Jadi mari kita pantau saja seperti apa potensi Marquez ya di atas mesin Ducati, apakah betul-betul mampu masuk ke top 5 atau ngerecokin para pembalap top Ducati seperti Pecco, Jorge Martin dan Enea. Dan jika memang betul-betul bisa, gila IWB speedless Cak. IWB nggak bisa katakan apapun. Yang jelas ini memang talenta yang gila kentir jalan tenang. Itu aja. Jadi kalau memang Marquez nanti betul-betul melakukan sandbagging dan betul-betul mampu ngerecokin Jorge Martin, Pecco ataupun Bastianini, maka IWB katakan Marquez memang seorang talenta yang luar biasa, tak terbantahkan. Itu adalah talenta yang tidak semua pembalap punya. Dan sepertinya Pedro Acosta juga memilikinya, sehingga kita akan pantau seperti apa sepak terjang dari Pedro Acosta. Ya, itu aja Cak, update kebenaran jelang MotoGP Qatar nantinya. Sebelum mencerahkan semuanya yang mungkin tidak tahu bagaimana isu di belakang MotoGP, behind the scene MotoGP, sehingga Saman tidak ketinggalan kereta tentang MotoGP. Saman komen di bawah apakah Saman setuju dengan Simon atau justru Saman nggak setuju, atau istilahnya ya Saman sudah percaya Marquez itu ya udah maksimalnya sedemikian aja, udah segitu aja maksimalnya, wis tuwo soalnya ya kan. Saman komen di bawah. Itu aja Cak, update kebenaran buat Saman semuanya. Dan kalau Saman suka video ini, Saman like, share, dan subscribe. Oh joleli Cak, sampai sholat 5 waktu karena itu paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Skandes.